Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala imamina wa qudwatina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Apa kabar bapak dan ibu? Semuanya sehat? Alhamdulillah. Insyaallah taala kita akan bahas Palestina, kabar terakhir Palestina, tetapi mungkin saya berikan kesempatan bagi bapak dan ibu untuk tanya saja. Saya berharap agak berbanyak pertanyaan dan saya usahakan insyaAllah jawab, bukan materi dari saya. Setuju? Ya, pertanyaan supaya jelas. Mungkin kalau media Indonesia akhir-akhir ini banyak fitnah, tetapi sekarang media Indonesia udah turun ya, tidak bahas Palestina sama sekali. Benar? Jarang yang membahas Palestina, atau Palestina sekarang di media Indonesia tidak viral kayak awal. Padahal keadaan di Gaza sekarang semakin tajam, dan saudara kalian di Gaza semakin disiksa oleh Zionis Israel. Tetapi kita masih ada harapan sama Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tadi Ustaz membaca di ayat yang tadi, beliau sebut ayat apa? Fa idza jaa wa'dul akhirah ji'na bikum lafifa. Apa artinya ayat ini? فإذا جاء وعد الآخرة, ketika Allah Subhanahu wa taala ingin menghapisi orang-orang Yahudi, menghancurkan orang-orang Yahudi, atau hari terakhir bagi orang Yahudi, bukan hari kiamat ya. Kadang ada salah paham, mereka bilang kalau Palestina merdeka berarti hari kiamat datang atau Dajjal muncul ya. Ini tidak, semuanya tidak benar. Tetapi janjian Allah di ayat yang tadi, ketika Allah ingin menghancurkan orang Yahudi, maka Allah ji'na bikum lafifa, akan mendatangi orang Yahudi dari manapun berada, berkumpul dalam sebuah daerah untuk dihancurkan. Dan takdir Allah Subhanahu wa taala, mereka semuanya datang dari Eropa atau Amerika, bertunjuk ke Palestina dan diam di Palestina. Ini sebuah tanda bahwa segera insyaAllah ta'ala kita akan menang dan menghancurkan orang Yahudi. Peran Palestina antara orang Muslim dan orang kafir, orang Yahudi, bukan orang Palestina dan orang Yahudi. Palestina saudaraku, bumi wakaf, diwakafkan oleh Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, artinya miliki seluruh kaum muslimin. Tanggung jawab kita semua nih, dihisab nanti oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Apa yang kita telah lakukan untuk Masjidil Aqsa. Jihad di Palestina sekarang fardu ain, wajib, bukan fard kifayah, bukan pilihan, bukan option, bukan terserah kita, wajib. Siapapun bisa melakukan apapun untuk Palestina, wajib melaksanakan. Kalau dia ragu atau tidak melakukan itu, maka akan merugi hari kiamat. Seperti fard kita, salat fardu, jihad di Palestina juga wajib, bukan untuk Palestina saja, untuk seluruh kaum muslimin, tapi dengan cara masing-masing. Saya tidak mengajak semuanya ke Gaza, tetapi pasti semua orang punya posisi yang bisa berjuang dalam ini, insyaallah ta'ala. Mungkin kita buka pertanyaan saja ya, kalau ada yang mau tanya tentang Palestina. Tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jinsan, nama saya Arif. Saya langsung saja terkait masalah kondisi di Palestina ini. Sebenarnya apa yang dicari sama Israel ketika mencari sekalian kita pasukan dan segala, kenapa yang dicari, yang dibunuh itu terus anak-anak sama ibu
ibu-ibu itu. Bahkan rumah sakit aja dihancurkan gitu. Nah ini sebenarnya apa yang dicari mereka, dan apakah memang mereka itu ya berkarakter seperti itu ya, ketika nggak ketemu sama musuh yang sebenarnya harus membabi buta, menyerang secara brutal kepada anak-anak dan perempuan yang di Gaza. Terus yang kedua, mohon maaf saya terkait masalah akses ini, akses yang sekarang masuk ke Gaza itu apakah memang masih tertutup atau bagaimana? Saya mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah, pertanyaan bagus, dan saya akan insyaallah saya usahakan jawab dengan cara singkat. Dan apa yang saya akan sampaikan, saya merasa yakin setelah saya tinggal di Indonesia sekitar 3 tahun ya. Saya tinggalkan Gaza untuk dakwah, dan semakin saya berada di Indonesia semakin saya merasa apa yang sekarang saya sampaikan. Tujuan Zon Israel apa? Pertama, peran di Palestina bukan peran kemanusiaan, peran agama, peran akidah. Jadi enggak tahu kenapa di media kaum muslimin malu berjuang dengan akidah, padahal Zon Israel atau orang Yahudi berjuang atau membunuh kita dari akidah mereka, dari Alkitab yang dibikin sama British tahun 1917, buku mereka yang palsu. Nama negara mereka Israel, nama Nabi, bendera mereka ini yang biru ini Daud, tanda Daud alaihi salam. Mereka tidak malu untuk menkatakan bahwa apa yang terjadi di Palestina adalah peran agama. Kenapa kaum muslimin tidak masih agak ragu? Mereka bilang ini masalah politik atau masalah apa. Tapi apa yang Zon Israel atau sebelum ini, Allah subhanahu wa ta'ala, salah satu akidah kita, menjadikan bumi Palestina sebuah tanda untuk mengenal keadaan kaum muslimin. Di surat atau ayat yang semuanya sudah hafal, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjid al-aqsa. Apa hikmahnya atau kenapa disebut Masjidil Haram? Tanda, sebuah isyarat untuk mengenal keadaan Islam. Kalau orang masih bisa haji dan umrah, berarti Islam insyaallah aman. Kita enggak perlu khawatir, masih Islam tetap ada insyaallah. Kenapa disebut Masjidil Aqsa? Sebuah isyarat untuk mengenal kita keadaan kaum muslimin. Kalau Masjidil Aqsa masih dijajah, masih ada perang, berarti kaum muslimin semuanya dengan keadaan lemah dan tidak pantas untuk dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sedang diuji oleh Allah. Sebagaimana ayat yang berikut, terjemahnya ini ujian, masalah Palestina ujian oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena bagi Allah subhanahu wa ta'ala gampang bisa menghancurkan orang Yahudi dalam 1 menit ya, bisa atau tidak? Bagi Allah kalau mau habisin Zon Israel, bisa atau tidak? Bisa. Tapi kenapa tidak dihabiskan langsung? Allah subhanahu wa ta'ala di surat Muhammad berfirman, walau sya'allahu lantasara minhum. Bagi Allah gampang menghancurkan mereka, walakin liyabluwa ba'dukum bi ba'd. Allah ingin uji kalian dulu, liyamizal khabitha minat tayyib. Allah ingin tahu dulu siapa orang mukmin yang benar-benar percaya janjian Allah dan percaya akidah kaum muslimin yang ada di Palestina, dan orang khabith, orang munafik, orang yang tidak percaya atau tidak mensupport Palestina atau merasa berat kalau ada kajian Palestina atau aksi Palestina atau tidak peduli sama sekali. Ini Allah ingin tahu, periksa kita dulu. Salah satu tujuan Allah subhanahu wa ta'ala kenapa ada permasalahan ini, ujian untuk kita. Tetapi kepertanyaan Ustaz tadi, apa tujuan Zon Israel? Sebenarnya tujuan Zon Israel bukan sekitar mengambil tanah Palestina, ingin menguasai dunia atau kontrol dunia. Palestina ini
di jantung dunia, connection Eropa sama Asia sama Afrika. Dan dari sejarah, siapapun mengkontrol Palestina atau menguasai Palestina bisa kontrol seluruh dunia. Dan ini tidak butuh dibuktikan untuk bapak dan ibu. Lihat sekarang yang paling kaya di dunia ini atau di Indonesia. Pernah antum cari orang 10 terkaya di Indonesia? Coba cari namanya, orang Yahudi. 10 orang yang mereka ini orang Yahudi mengkontrol seluruh ekonomi dunia. Yang kontrol Amerika siapa? Orang Yahudi. Kenapa? Misal Amerika sekarang membantu Zionis Israel tanpa syarat, bantuan dalam bentuk uangan atau militer, senjata atau apa. Kenapa? Karena mereka dikontrol sama orang Yahudi. Zionis Israel kayak ular, mereka dimanapun ada orang Yahudi. Pusatnya di Palestina. Dan badan ular ini di seluruh negara Islam. Kalau kita mau potong ular ini badannya yang ada di Turki misalnya atau di Indonesia, tidak akan mati. Kalau kita tidak potong kepalanya, ular ini tidak akan mati, benar? Dan sama harusnya kita kaum muslimin bersatu untuk memotong kepala ular ini yang ada di Palestina. Pusat orang Yahudi sekarang di Palestina. Kenapa mereka membunuh anak-anak kecil atau menghancurkan rumah sakit? Karena orang Gaza insya Allah imannya sangat kuat dan mereka masih percaya janjian Allah. Mereka tidak tinggalkan ujian Allah, tidak kabur, masih tahan, masih melawan Zionis Israel. Tidak mau bilang negara-negara lain atau kaum muslimin yang lain masih diam. Padahal kata saya di awal ini tanggung jawab kita semuanya. Makanya orang Gaza, khusus orang Gaza, berbeda sama orang Palestina juga. Karena orang Gaza masih percaya janjian Allah dan mereka masih melawan Zionis Israel dengan apapun yang ada. Makanya kenapa mereka membunuh anak-anak? Karena mereka mau potong generasi baru Islam. Mereka saudara beberapa kali sebelum perang mulai, berapa kali ingin menghancurkan anak-anak kita melalui komunitas yang jahat kayak LGBT kayak ini, tapi tidak pernah saudara kita atau kaum muslimin yang ada di Gaza kena. Tapi beberapa tahun mereka tidak sukses, tetap iman di sana atau pendidikan terhadap agama atau percayaan terhadap yaumul akhir kuat, mereka melanjut untuk membunuh kita dengan senjata dan roket. Tapi masih mereka kejahatannya di seluruh negara Islam. Jadi kenapa mereka menghancurkan anak-anak? Karena mereka ingin tetap menguasai dunia. Dan ini dalam akidah mereka juga, bahwa mereka dalam akidah ini Sya'bullah al-Mukhtar. Apa artinya? Pilihan Allah. Dan selain mereka kayak hewan, maupun Muslim atau Kristen juga, hanya yang pantas hidup adalah orang Yahudi. Dan semua siapapun selain orang Yahudi harus berkhidmat untuk orang Yahudi. Jadi mereka membunuh kita secara langsung, tetapi juga mereka menghancurkan kalian dengan cara tidak langsung melalui banyak hal. Dan saya bisa membuktikan di mata saya sendiri. Contohnya kalau apa namanya di bahasa Indonesia, kalau naswiyah di bahasa Arab, atau yang tadi contoh sederhana, komunitas yang inginnya kayak LGBT atau apa suaranya tinggi, mereka ingin kaum muslimin tetap di bawah. Dan yang mengambil harta kita atau kebaikan yang ada di negara-negara Islam adalah orang Yahudi. Supaya saya enggak bahas lebar, termasuk pendidikan orang Yahudi bagaimana. 50% dari pendidikan orang Yahudi mereka belajar ilmu ekonomi. Dan sisanya 35% ilmu administration. Dan sisanya 15 kesehatan atau teknik atau apa. Mereka sangat fokus. Enggak tahu saya jawab apa lagi tapi masalah di Palestina ini benaruh untuk seluruh kaum muslimin
pertama buktinya di Al-Quran menjadi tanda untuk mengenal kita, dan yang kedua harus kita bersatu untuk membebaskan Palestina atau untuk menyelesaikan masalah Palestina segera, karena kejahatan yang ada di Indonesia atau negara Islam mustahil selesai. Yani kalau kalian ingin menang atau hidup tenang di sini, tidak akan terjadi kalau orang Yahudi masih kontrol dunia. Jelas? Allah Ta'ala a'la wa a'lam. Antum tadi ada dua pertanyaan kayaknya. Akses ke Gaza. Akses ke Gaza susah sekarang karena keadaan emergency, darurat, perang, tidak ada yang bisa masuk, khusus orang luar. Yani saya sendiri ingin bulan ke Gaza, kan keluarga saya semuanya di Gaza, ingin bulan Desember tidak dapat izin. Yani kita orang Gaza sendiri tidak bisa masuk, apalagi orang asing, orang luar. Tidak, tetapi habis perang dan mudah-mudahan cepat selesai, bisa masuk insyaallah. Bagi orang Indonesia atau orang luar harus ada izin jelas atau tujuan jelas untuk bisa masuk ke Gaza. Yani harus ada tujuan, dan ini bukan diurus untuk kami orang Palestina, tetapi di negara kalian dulu, lalu Kementerian Luar kayaknya di Indonesia, mereka periksa apakah yang tunjukin Palestina ini teroris atau tidak, ya, atau tujuannya apa. Kalau misal jurnalis harus sesuai sama kerjaan dia. Misal kalau ada undangan dari Gaza, dosen misal mau berbagi ilmu di sana, harus ada undangan di sana dan dia memang bekerja dosen di sini. Jadi masuk ke Gaza bukan seperti media sosial disampaikan susah atau berat, bisa asal jelas atau ada tujuan jelas. Dan satu hal yang menarik, yang masuk Gaza tidak butuh visa atau tidak perlu melewati imigrasi. Kenapa? Ada yang tahu kenapa? Yani kalau saya di sini di Indonesia tinggal, harus saya selalu berpanjang visa saya dan ke imigrasi karena saya benda, ya, ada urusan, atau bukan orang Indonesia, masih warga Palestina. Tapi kalau dibaliknya di Gaza tidak ada. Kenapa? Seperti kata saya tadi di awal, Palestina adalah bumi wakaf miliki seluruh kaum muslimin, dan membimbing kita di sana tidak punya hak untuk ambil putusan ini masuk dan ini tidak masuk, tidak boleh masuk, dan ini harus diam 1 bulan atau 2 bulan. Sudah masuk berbatasan Gaza, muslim dan muslim baik, ya, dan tidak ada kejahatan, silakan masuk sepuasnya. Mau 1 tahun, 2 tahun, mau terserah. Tidak ada yang akan usir. Kenapa? Karena Gaza miliki dia juga. Dia punya hak di Gaza seperti kita punya hak. Ya, ini bukti bahwa kita di Gaza tidak berjuang untuk membela diri sendiri aja, membela orang Gaza saja, tetapi kita sedang berjuang di atas nama umat, berjuang untuk Masjid Al-Aqsa, untuk aqidah kaum muslimin. Ya, barakallahu fikum. Ada yang mau tanya lagi? Tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Namas. Mohon izin bertanya, Ustaz, terkait dengan Gaza ini kok terkesan bahwa yang memberikan perlawanan itu hanya Hamas, tapi bagaimana dengan otoritas Palestina sendiri? Kesannya itu tidak pernah membantu. Siapa yang tidak pernah membantu? Ya, yang kita dapatkan otoritas Palestina, pemerintahnya, presiden jarang yang dilawan mesti Hamas saja kan. Sebenarnya mungkin Palestina juga punya masukan yang bisa memberikan perlawanan kepada Israel. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bukan Hamas. Pertama, Hamas sebuah ormas atau organisasi atau lembaga terbesar di Gaza
dan dia sebagian dari warga Gaza. Jadi yang berjuang di Gaza sekarang bukan Hamas, tetapi seluruh warga Gaza maupun para mujahidin atau warga sipil, semuanya orang mujahid. Dan para mujahidin yang pegang senjata atau apa, ayahnya di mana, ibunya di mana, saudaranya di mana, atau anaknya di mana, warga sipil ya. Jadi tidak ada beda Hamas atau orang Gaza. Kayak kalau kita mau bagikan Muhammadiyah dan NU, di akhir ini apa ya? Orang Indonesia. Dan kalau ada yang misal Amerika mau bom atau ya menghancurkan Muhammadiyah, boleh NU diam? Tidak, karena tujuan ini mau bunuh Muhammadiyah atau ini menghancurkan Indonesia. Jadi sebenarnya tidak ada tidak istilah Hamas atau Fatih atau apa, tidak terlalu tinggi di kita di Palestina. Kita merasa kita semuanya bersaudara, ini jujur ya, bersaudara dan semuanya bersatu. Apalagi saudara, tahun 2010 sudah ada namanya di bahasa Arab ghurfa mushtaraka, ruangan yang bareng, yani butus jihad bukan oleh Hamas tapi seluruh lembaga jihad, karena juga ada lembaga lain kayak Jihad Islami, kayak ya, banyak lembaga ya, mereka berkumpul bersatu putus melanjut perang atau berhenti perang. Tetapi salah satu lembaga yang terbesar adalah Hamas, makanya namanya tinggi. Tetapi kalau soal jihad atau perang, orang Palestina semuanya bersatu. Oke, ini pertama. Yang kedua, masalah perintah Palestina ya. Ini ikut lembaga Fatah namanya. Apakah mereka membantu Palestina atau apa? Kalau kita bilang tidak membantu, kita zalimi mereka. Saya tidak mensupport ya mereka, tetapi kalau untuk kata jujur ya, kita menzalimi mereka agar kalau kita bilang mereka tidak berjuang, tapi dengan cara mereka masing-masing ya, mereka berjuang dengan cara diplomat, yani dengan cara melalui BPP dan negara, mereka tetap berbicara dan mereka ini percaya fikiran ini. Tetapi kalau antum mau tanya saya, rata-rata orang Palestina tidak percaya fikiran ini. Kita percaya harus kita berperan atau jihad. Sebagaimana pertama, kalau kita melihat sejarah, pernah tahu ada negara pernah merdeka dengan cara ngobrol atau nongkrong atau meminta-minta? Indonesia bagaimana merdeka? Harus berjuang, benar? Secara sejarah tidak ada negara pun dari zaman dulu sampai sekarang pernah menjadi merdeka dengan cara ngobrol atau ayo meminta, ayo balikin Palestina. Mustahil. Dan kita juga sebagai orang Muslim percaya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bil jihad wa khairu jihadikum ar-ribat wa khairu ribatikum asqalan." Ikutilah jihad. Solution kalian dengan jihad. Wa khairu jihadikum ar-ribat, dan jihad yang paling terbaik adalah tahan dan ribat, tetap lawani mereka. Wa khairu ribatikum asqalan, dan jihad dan ribat yang paling agung, yang paling jelas, yang paling terbaik, yang paling mulia di dunia ini adalah di Asqalan, di Gaza, di Palestina. Jadi jelas kata Nabi sallallahu alaihi wasallam arahin kita ke jihad. Tetapi kalau perintah Palestina masih percaya diplomat. Dan Allahu a'lam, mungkin mudah-mudahan bisa mereka bikin sesuatu. Tetapi kalau kita mau katakan kata hak, yani ada plus dan minus. Tetapi kita kaum muslimin, bukan hanya Hamas ya atau orang Gaza, harus percaya jihad ya. Wallahu a'lam. Ini dengan cara singkat. Ada yang mau tanya? Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kang Anwar. Saya mau bertanya. Saya sering lihat
banyak sekali tank-tank Israel yang dihancurkan dengan rudal-rudal Qassam. Tapi di media mainstream itu tidak pernah ada berita atau informasi seperti itu. Nah, keadaan yang sebenarnya seperti apa? Apakah benar kita atau Hamas itu berhasil menghancurkan? Ana yani berharap ganti Hamas ke para mujahidin ya, lebih ini mantap. Para mujahidin berhasil menghancurkan tank Israel. Nah, barakallah fiik. Ya, kenapa? Karena saya bilang semua orang Gaza semuanya ikuti jihad. Ya, semuanya semuanya Masya Allah, semoga Allah berikan untuk mereka tahan dan sabar dan cepat atau segera merdeka. Allahumma amin. Apakah para mujahidin pernah sukses menghancurkan atau meledak tank Zionis Israel? Pasti. Dan banyak kenapa tidak ada di media? Karena Zionis Israel tidak pernah, bukan dari perang ini, dari dulu, dan ini sikap mereka ya, dari Al-Quran. Tidak pernah mereka bahas atau mereka udah publish atau post tentang kerugian mereka, maupun orang yang meninggal atau alat-alat perang mereka yang sudah dihancur. Buktinya, yani perang ini kali ini saja ada para mujahidin, khusus media saja mereka mulai rakam kalau bisa, dan yang direkam ini sedikit, banyak yang tidak bisa direkam dan lebih bahaya. Jadi ada sekarang para mujahidin khusus pegang kamera untuk merekam, untuk membuktikan bahwa orang Yahudi adalah orang lemah. Dan cukup ya kalau kita bilang 7 Oktober saudaraku. Yani ini janjian Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Udkhulu 'alaihimul bab fa idza dakhaltumuhu fa antumul ghalibun." Hanya berani dan masuk atau mulai berperang sama orang Yahudi. Kalau kalian berani, sudah kalian dapat janjian bahwa kalian tidak akan merugi. Fa antumul ghalibun, kalian yang akan menang kaum muslimin. Dan ini mereka bilang di media ya, Zionis Israel, tentara Zionis Israel yang paling hebat di Timur Tengah, nomor 1 dan nomor 4 di dunia, tentara yang keempat ya, benar. Ini para mujahidin sedikit di 7 Oktober, nah udah sukses untuk menghancurkan gambaran ini. Mereka bilang banyak CCTV, kucing tidak bisa masuk atau melewati. Ini semuanya bohong. Ini para mujahidin sebagian juga, bukan semua, beberapa orang sudah masuk bisa menghancurkan gambaran ini. Tetapi kita kaum muslimin yang masih ragu atau lemah, masih tidak percaya isi Al-Quran Al-Karim. Jadi Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "In takunu ta'lamun", janjian Allah ya, kayak rumuz. Kalau kalian merasa disiksa, fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Mereka pasti disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala seperti perasaan kita bagaimana pahit. Wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Dan kelebihan kita kaum muslimin, kita berharap menang atau syahada, menjadi syahid, dan mereka tidak ada ini. Yani yang kalah dunia dan akhirat adalah orang Yahudi. Jadi alhamdulillah para mujahidin di sana masih tahan. Ini kita sudah 100 hari. Kalau tidak ada efek dari para mujahidin ke Zionis Israel, kan udah habis Gaza, benar? Ini masih 100 hari mereka masih tahan, benar? Kalau tidak ada yang melawan mereka dan tidak ada kekuatan dari kita, artinya udah selesai dari 1 atau 2 hari, benar? Tapi masih tahan, dan Zionis Israel masih belum sukses untuk menghancurkan seluruh Gaza, meskipun keadaan di sana bahaya atau kejahatan Zionis Israel sangat luar biasa. Yani sudah dihancur sekarang sekitar 60
4% dari gedung-gedung di Gaza. Apalagi kalau antum udah lebih hafal berapa orang luka atau orang syahid atau orang yang mengungsi. Semua orang Gaza sekarang sudah tinggal di jalan, di tenda ya, tenda. Tapi kesimpulan, apakah mereka disiksa sama bara mujahidin? Na'am. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ramaita idh ramaita walakinna Allah rama." Bukan hanya kita yang menembak orang Yahudi, tapi Allah juga menembak mereka dan membunuh mereka. Yani pernah sempat beberapa video viral juga, termasuk dalam mimpi mereka. Mereka melihat anak-anak Gaza bagaimana hidup mereka tidak akan tenang, terlaknat dunia dan akhirat insyaallah taala. Ada yang mau tanya atau ya, tafadhal. Ya, mohon izin. Sambil di dialog yang kita lakukan, dari tim dari Bahagia Berbagi Indonesia juga akan keliling untuk mengumpulkan infak. Kami harapkan dari Bapak Ibu infak yang terbaik untuk saudara-saudara kita di Gaza Palestina. Baik, silakan Pak Eka. Sebelum pertanyaan soal infak atau apa, kadang ya orang Indonesia mulai kayak merasa berat, kok kita apa ya, kita keluarkan hartanya untuk Palestina atau apa. Padahal saudaraku ya, seperti tadi saya udah bilang, jihad di Palestina sudah wajib, fard ain untuk seluruh kaum muslimin. Dan kalau kalian tidak bisa berangkat ke Gaza, yang tanya tadi akses ya, tidak bisa, tapi harta kalian bisa sampai. Jihad itu wajahidu bi amwalikum, jihadlah dengan harta kalian, wa anfusikum, dan jiwa. Berjuang dengan harta ini lebih berat ya dari berjuang dengan jiwa atau badan ke badan. Jadi bagi orang ya, walaupun anak enggak pernah saya komen ini sama sekali atau tidak pernah mengajak jamaah untuk ini, saya tidak mau bilang bersedekah, itu bukan sedekah ya, atau setelah bantuan, ini wajib kalian terhadap saudara kalian dan ini hak mereka. Tetapi karena semalam ada acara agak mereka komen sedikit bahwa kenapa Palestina uang terus atau donasi terus atau apa, padahal ini kalau kita orang Gaza datang atau tidak datang, ini tetap tanggung jawab bagi orang yang mau atau bukan mau, yang punya kelebihan, ini wajib, bukan ini option ya. Wallahi ya, yani afwan dengan kata ini, tetapi ini wajib dan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa, yani yang bilang doa ini cukup, kata siapa doa cukup? Yani ini atau afwan ya, doa kalian apa apa akan dilakukan untuk orang Gaza ya. Misal seorang, ya Allah berikan untuk saya sekarang 1 miliar rupiah, akan turun ke saya 1 miliar rupiah kalau tidak usahakan, kalau saya tidak cari bisnis atau usahakan ya, cari ya keliling atau cari rezeki, mana akan dapat uang. Makanya diusahakan, lalu Allah Subhanahu wa taala hasil dari barakah doa saya bisa berikan untuk saya rezeki atau lancarkan rezeki saya atau berikan uang yang apa yang saya mau. Dan begitu juga kalau kita bilang, ya Allah bantu Palestina, ya Allah tahankan mereka, mana bukti ini? Bukti doa. Kalau kita tidak yang bagi orang dengan posisi masing-masing, yang punya harta silakan, yang punya ilmu tidak boleh ragu untuk membantu di sana. Dengan hal apapun yang kita bisa lakukan, ini wajib. Ini sebuah tanda atau bukti bahwa hati atau doa kita ini dari tulus dari hati. Sepakat ya? Barakallah. Ini pertanyaan sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, nama saya Eka dari Kambil Pacat,
Jawa Tengah satu. Ingin bertanya, saya usahakan mengikuti berita tentang Gaza, tentang Palestina ini di YouTube ya, di channel apa itu, Film News. Kalau yang lainnya mungkin nggak tahu, tidak semasif Film News. Ada yang ingin saya ketahui. Kalau yang kita ketahui dari media saat ini bahwasanya wilayah umat Islam di Palestina itu hanya sisa dua wilayah aja, dua zona, yaitu Gaza dan Barat atau Israel. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana dengan posisi dengan kota Yerusalem, di mana di kota itu ada Masjid Al-Aqsa atau Al-Quds yang merupakan kiblat pertama bagi kaum muslimin. Apakah kota Yerusalem itu masih ada sudah dikuasai oleh Zionis? Padahal di kota itu kita ketahui dan kita ini masih banyak kaum muslimin yang tinggal di situ. Kemudian yang kedua, yang saya ketahui juga dari media bahwasanya dalam tubuh IDF, tentara pasukan Zionis, itu ada sebagian yang mereka klaim anggotanya ada yang dari Arab Muslim ataupun Arab Islam. Apakah memang demikian? Ini saja yang ingin saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pertanyaan pertama apa? Ya, sudah ingat. Baik. Gaza atau bukan Gaza, Palestina dengan seluruh kotanya Akka, Haifa, Yafa, Lid, Ramla, Al-Khalil, Al-Quds, ini semuanya sebenarnya memiliki kaum muslimin, tapi bertahun-tahun sudah diambil sama Zionis Israel. Tahun 1948 mereka bikin atau berikan atau biarin orang Gaza tinggal di jalur Gaza dan West Bank ya, tepi barat. Tapi bertahun-tahun ya, semakin lama semakin mereka mengambil. Kalau kita juga mau bilang tepi barat ini West Bank, apakah ini sekarang semuanya miliki orang Palestina atau ada orang? Tidak. Kebanyakan kampung atau daerah-daerah di sana sudah diambil 100% sama Zionis Israel. Dan kampung yang lain sekarang dicampur orang Yahudi sama orang Palestina untuk sebuah pelan-pelan untuk mengambil juga menguasai. Jadi termasuk di jangan kita bilang Jerusalem ya, karena ini nama Zionis Israel, kita bilang Al-Quds ya. Termasuk Al-Quds, di sana ada beberapa kampung yang peran yang sebelum ini karena kampung Sheikh Al-Jarrah, mereka ini ingin menghancurkan kampung Sheikh Al-Jarrah yang ada di Al-Quds, kampung tertua. Karena ada orang Palestina yang ada di sana, mereka lama-lama mengambil dan mereka sudah sukses tinggal sebagian dari kampung ini, termasuk Gaza. Gaza itu juga luas, tapi lama-lama ini sudah mengambil. Ini misal kampung saya yang di Gaza namanya Asyjaiyah. Sekarang Asyjaiyah Gaza Timur ya, pernah dengar ya? Seluruh bangunan yang di Gaza Timur, yang ada di Gaza Timur, khusus di kampung Asyjaiyah, menjadi rata, semuanya nol. Dan bukan masih ada gedung yang sudah hancur, ada alat Zionis Israel sudah mengambil bangunan yang rusak dan pindahkan ke tempat lain, menjadi kayak bersih kampung Asyjaiyah. Untuk apa? Mungkin rencana mereka ambil atau apa. Jadi Gaza atau Palestina semakin sempit dan semakin kecil. Mereka tidak ingin, bukan karena tidak ingin orang Gaza, tidak ingin siapapun mengatakan tidak terhadap mereka. Sebagaimana tadi saya sampaikan, tujuan mereka kontrol dunia. Yang melawan mereka di dunia ini hanya orang Gaza. Saya agak malu dan bangga bahwa bilang yang melawan mereka hanya orang Gaza. Malu kenapa? Karena kaum muslimin agak masih tidur atau hanya fikirannya ingin cari gaji
atau dapat makan dan minum dan istri ya atau anak sudah selesai urusan dia. Di mana mana sisi fikiran umat atau apa? Jarang. Benar, saya tidak berbicara sama ke antum ya, antum yang hadir majlis Palestin atau yang ikuti edukasi atau tetap mendengar kajian-kajian, pasti insyaAllah antum safwa ya, antum pilihan terbaik insyaAllah ya. Tapi kita bilang rata-rata kaum muslimin agak diam yani. Coba kaum muslimin berapa juta, berapa miliar? 2,5 miliar. Orang Yahudi berapa? Ada yang tahu? Di dunia, bukan di Palestina, berapa? 15 juta. Orang Yahudi yang ada di Palestina 7 juta. Wallah yani sebentar lagi Semarang lebih banyak dari mereka. Ya? Masa 7 juta yang ada di Palestina orang Yahudi kontrol 2,5 miliar. Wallah ya Allah, musibah besar ini. Sah? Dan 2,5 yani kalau kita mau makan Zionis Israel ini di gigi kita sudah mereka habis. Ya, setiap orang bisa dapat satu rambut dan satu mata dan mereka habis. 7 juta ini sedikit. Tetapi kita yang berikan untuk mereka, yuk silakan. Lihat negara-negara Islam, 62 negara, 22 negara Arab. Apa yang mereka lakukan? Apakah saya tidak mau katakan, ayo coba katakan kata yang real untuk berhentikan perang atau bantu dengan militer atau coba bantu masukin bantuan rakyat ya, rakyat negara Islam masing-masing ya. Kan masyarakat kadang kumpulin donasi ya, organisasi atau masjid-masjid ingin membantu Palestina. Coba berminta ya negara masing-masing ya, negara Islam masukin bantuan ini, mereka tidak bisa. Ini kelemahan kita. Jadi Gaza semakin kecil, tapi keadaan di Palestina di selain Gaza apakah aman sekarang? Bukan, saya tidak bisa bilang aman. Warga Palestina yang ada di tepi barat agak lemah, dikontrol sama orang Yahudi sendiri dan sama berminta. Berminta di sana, afwan ya, berminta di sana masih percaya harus melalui diplomat saja, dan ini salah besar kalau kita bilang saja. Boleh kita tambahin diplomat, tapi saja ini tidak boleh. Jadi mereka tidak mau bermasalah. Jadi keadaan mereka lemah, hanya mereka bisa lakukan aksi atau demo dan segera cepat habis ya, atau diusir atau dibunuh sama orang Yahudi. Keadaan mereka lemah. Wallahu a'lam. Yang kedua tadi apa? Pertanyaan yang kedua? Oh ya, saya ingat. Ya, orang Yahudi ini semuanya jahat, semuanya. Tetapi ada sebagian dari orang Yahudi namanya Druz. Pernah dengar Druz? Ya, ada yang pernah? Druz itu bukan orang Muslim, tapi orang Arab. Tapi bukan artinya Muslim. Yani bukan semua orang Arab Muslim. Ya, ada orang Arab Kristen, benar? Jadi ada sebagian orang Arab, tapi mereka ikuti agama orang Yahudi, namanya Druz, bukan Muslim. Tidak ada saudaraku orang Muslim gabung sama tentara Zionis Israel atau orang atau mensupport. Tidak boleh, ini musibah. Yang gabung sama orang Yahudi akan ini jual dunia dan akhirat. Tetapi apakah ada orang Arab? Ada. Tapi bukan artinya orang kita Quran menghargai orang, tidak. Memang mereka bukan Muslim, Druz, dan agama mereka agama Yahudi. Ya, jadi tidak harus bahasa Jewish, tapi ada yang pakai bahasa Arab. Dan subhanallah orang Druz ini kejahatannya lebih tajam dari orang Yahudi yang pakai bahasa Jewish. Ya, karena subhanallah ya, orang Arab umum punya kekuatan atau berani banget ya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yani atau Islam datang awalnya di Arab. Dan kalau kita melihat ya, kalau Quraisy bagaimana tajam mereka atau mereka keras.
Jadi orang Yahudi ini yang Druze ini jahat. Tetapi kadang ana mengerti maksud antum, kadang ada orang Yahudi pegang Al-Quran atau kayak salat ya. Pernah lihat video ini sebenarnya ini palsu untuk membohongin kita kaum muslimin. Ini sebenarnya ini satu atau dua dan belum tentu ini muslim. Tetapi memang sengaja aturan dari orang Yahudi, ayo kamu pegang Al-Quran, ini salat, ini yang berbicara rasmi di atas nama orang Yahudi, Afiqai Adri ya. Dia setiap hari Jumat dia ada video, wahai orang muslimin jangan lupa surat Al-Kahfi dan jangan lupa datang hadiri awal khutbah Jumat, padahal dia orang Yahudi. Tapi untuk memain atau ubah otak kita, padahal dia jahat banget ya. Jadi tidak ada orang muslim ikut sama orang Yahudi atau gabung. Kalau ada yang sudah antum lihat atau ke depan, ini sebuah cerita palsu atau sengaja untuk membohongi perasaan kita atau bilang kok atau bikin fitnah saja. Ini dan ini juga dari Zionis Israel. Wallahu a'lam. Cukup atau ada yang mau tanya lagi? Ya, mungkin terakhir karena sudah jam 1 lewat. Mungkin bisa diinformasikan kondisi saat ini di Gaza seperti apa, keluarganya seperti apa. Apakah masih ada warga di dalam kota Gaza saat ini? Terus mereka semuanya sudah mengungsi keluar? Apa artinya mengungsi? Yani ini afwan ya, ada salah besar atau salah paham di sini. Kalau istilah mengungsi, yani ini salah. Sebenarnya ini bukan, atau bisa diterjemahkan mengungsi ini pindah dari daerah alif, daerah A ke daerah B, tetapi masih dalam Gaza. Yani misal seorang tinggal di Gaza Timur, rumahnya dan rumah tetangga sudah hancur. Mau tinggal di mana? Mau cari tempat di mana? Di Gaza Utara misal, di Gaza Selatan. Tapi masih Gaza. Gaza itu kecil, yani lebarnya 6 kilo. Yani kalau dia pindah dari Gaza Timur ke Gaza Selatan, yani berapa menit? Yani 10 menit, 20 menit lah. Tapi bukan mengungsi artinya sudah keluar atau kabur dari Gaza. Mereka masih ada di Gaza. Mereka tidak tinggalkan. Masih ada sampai saat ini orang di Gaza Timur, ada seluruh Gaza masih ada warga di sana. Tetapi yang pindah yang banyak risiko, misal masya Allah di sana warga-warga orang-orang sana berkeluarga besar, yani seorang punya normal ya, punya anak 11, kalau cucu mungkin bisa 30 atau apa, dan anak saudaranya juga sama, dan yang punya anak-anak banyak. Ini salah satu cari alasannya bukan kabur, dan kalau mereka pindah bukan artinya sudah lebih aman. Seluruh Gaza keadaannya bahaya, tetapi ini misal 10 rumah atau kompleks ini sudah hancur. Kenapa saya diam sendiri? Dan jumlah kita misal 300 orang keluarga saya, ya udah saya pindah ke saudara saya yang lain atau kawan saya yang tinggal di Gaza Selatan. Tetapi dia masih nanti kalau habis perang dia balik lagi, bangun lagi atau apa. Mereka tidak tinggalkan Gaza atau Palestina. Jadi namanya pindah tempat, dan mungkin bisa beberapa kali pindah beberapa kali tempat ini. Termasuk Gaza yang antum bilang aman atau Rafah, tidak aman. Sering ada bom dan roket di sana di Gaza Selatan, Khan Yunis, Rafah. Tapi diusahakan lebih aman, bukan lebih aman. Yani kalau ya, tidak boleh dia tinggal sendiri. Jadi gabung sama saudara yang lain. Karena merasa kayak gimana ya? Ada sahabat, ada teman. Yani anak kalau misal kalau bapa mau tinggal sendiri di Semarang, mau jauh dari manusia semuanya 6 kilo dan dengan keadaan bahaya, mau enggak? Tidak ada. Secara ya, perasaan tidak ada yang mau tinggal sendiri. Makanya mereka cari bagaimana orang-orang supaya mereka gabung dan saling menolong, saling bantu, berbagi makan dan minum. Namanya pindah, tapi masih semuanya di jalur Gaza dan semuanya dengan keadaan bahaya.
Oke, ini satu, ini komen tentang bidah. Tapi pertanyaan antum apa? Ya, sama ini Pak Sabar. Apakah bantuan kemanusiaan saat ini sudah mulai masuk atau mungkin masih sulit untuk bisa masuk saat ini? Bantuan dia dua jenis. Ada bantuan resmi dan ada bantuan tidak resmi secara non formal. Yang non formal bisa masuk dalam bentuk uang, transfer, lalu orang sana, lembaga-lembaga relawan di sana mengolah lagi, pergi belanja sayur-sayuran, beli ya bahan-bahan di sana, dan alhamdulillah bumi Palestina bumi berkah, yani insyaallah tidak habis-habis. Dan bantuan resmi ini yang bermasalah, yang dari berbatasan Rafah, Gaza sama Mesir, dan ini susah, dan harus ini kalian yang atau negara-negara Islam yang semangat untuk masukin bantuan. Tapi kalau masuk kita katakan ya, susah banget, walau masuk sedikit. Yani terakhir masuk 700 truk ya. Kalau kita mendengar 700 truk, masya Allah banyak ya masuk Gaza. Tapi kalau kita bagikan ke jumlah Gaza tidak cukup sehari. Yani dalam 7 truk ini ada 1,5 juta liter air. Kalau kita bagikan ke warga Gaza, setiap orang tidak dapat 0,5 liter ya. Kalau makanan setiap orang dapat 2 ons, yani sekali makan, yani belum cukup untuk 1 hari makan. Jadi masih berbatas bantuan masuk secara rasmi. Tapi kalau tidak rasmi, alhamdulillah yani masih bisa masuk, dan kita masih bisa membantu saudara kita di sana. Tamam, ana agak ya kayak lemas bas berbicara ya, agak ada yang mau tanya lagi? Baik Ustaz. Khalas? Aman. Sudah lewat jam 1 kebetulan, dan ini sudah masuk jam kerja. Jadi mungkin mohon izin untuk bisa memimpin doa untuk saudara-saudara kita yang di Gaza Palestina dan untuk kita semua. Nah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا حبه واتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا بغضه واجتنابه. اللهم يا معلم آدم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، ويا مؤدب محمد صلى الله عليه وسلم أدبنا. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم يا ذا الجبروت والعزة، اللهم أعز أهل غزة، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم وحد صفهم، اللهم رحماك باليتامى، رحماك بالثكالى، رحماك بالأرامل. اللهم ثبت قلوبهم، اللهم أيدهم بجنودك، اللهم أيدهم بجنودك وملائكتك. اللهم يا ربنا نسألك الأمن والأمان. اللهم وعليك باليهود المجرمين، شل أركانهم، زلزل قلوبهم، لا توحد لهم صفا ولا راية. اللهم إنهم قد طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم يا ربنا من عندك سوط عذاب. اللهم كما أهلكت عادا وثمود، اللهم أهلك يهود، اللهم أهلكهم والعنهم لعنا كبيرا. اللهم آتنا في الدنيا حسنة
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.